Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara PKS Pas Kita Sahur. Pas kita sahur. Sebelum subuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masuk episode ke-11, berarti juga di hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif. Insya Allah. Insya Allah. Oke, pagi hari ini kita akan membahas sekjen Habib Abu, ya, kalau nggak salah ya. Jadi ternyata di PKS ini banyak Habib ya. Banyak Habib. Habib. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi buat teman-teman semua yang Habib lovers gitu ya. Di PKS juga banyak Habib, Insya Allah ya. Oke, seperti biasa kita akan share-share dulu info-info yang menarik untuk pemirsa semua. Sebelum kita membahas Habib Abunya ya, Insya Allah. Oke, tanpa harus berpanjang kalam karena udah semua di semua tempatnya. Betul. Oke, kita langsung share ya. Untuk kurs di 11,7 ini naik tipis ya, jadi kabar baik. Untuk cuaca hari ini ada potensi untuk hujan, jadi ya nggak terlalu panas siang-siangnya. Ya, ini lumayan katanya 50%, jadi ya swedia payung sebelum hujan ya. Kata kalau di Busan berawan. Jadi ya nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya bawa payung ya. Untuk cuaca, apa namanya, kondisi udara 93 moderate. Di sini kalau di mana namanya, Jangjon 59, kuning juga ya, sekarang lumayan kuning ya, biasanya hijau-hijau nih. Oke, kemudian untuk angin topan Malakas dan Megi. Malakas udah sampai ke Jepang dan udah kecil, apa namanya, udah mengecil ya. Angin topan ya angin topan typhoon. Untuk Megi masih di kepulauan Filipina ya. Kemudian untuk debu kuning belum muncul, jadi insya Allah masih oke. Terus di sini juga ternyata ada gempa nih Bang. Oh, ternyata di kita juga walaupun jarang gempa, ternyata dari kalau skala kecil ada ya, 2,4, 2, berapa gitu. Itu ada. Jadi ya nggak ada salahnya juga. Ini kemarin agak gede 6,2 di mana nih Bang nih? Salah satu kepulauan, salah satu negara di Pasifik. Mungkin apa nih? Nanti kita coba cek peta dunianya. Oke, kemudian untuk corona, kondisi corona di Korea, hari Rabu itu biasanya memang hari naik ya. Jadi kemarin tapi Selasa maksudnya udah naik duluan 210.000, udah senang kita sebenarnya ya, udah 90.000 ya. Tapi kalau kita lihat minggu kemarin juga begitu, di hari Selasanya turun terus naik lagi. Ya, semoga ini nggak terlalu naik lah ya. Kemudian ada hal yang menarik, yaitu persentase yang kena COVID ya. Kalau di Korea itu ternyata 52%, 52,8% itu perempuan, 47%-nya laki-laki. Yang menarik aja sih. Seperti itu. Oke, kemudian untuk info-info yang lain dari IG kita, kalian bisa langsung ke IG ya. Wah, ternyata ada yang baru nih, PKS Muda Mendunia. Oh, ada Bang Aji nih. Coba kita klik. Ini baru 47 detik yang lalu. Yes. Postingnya baru 47 detik yang lalu. Ini sharing beasiswa dan kuliah bersama PKS di seluruh dunia. Ada Amerika, Inggris, Maroko, Korsel, dan juga Australia ya. Ini acaranya tanggal 17 ya, hari Ahad ini. Di situ daftar dulu tuh di linknya langsung. Oh, harus daftar dulu nih. Coba kita cek linknya, ini nggak nih? Aktif nggak nih?
Oke, ada ya. Tinggal isi nama, domisili, nomor WA, pendidikan terakhir, jenjang pendidikan. Oh, sudahkah memfollow? Dan terakhir yang paling penting nih, apakah Anda sudah memiliki KTA? Nah, Ini nulisnya jadi, sampai ini nih, sampai kurang H nih. Apakah sudah? eh, Oke. Eh, kemudian untuk waktu maghrib ya, maghrib hari ini ada di jam 7:06 waktu Seoul dan sekitarnya. Jadi semakin malam ya. Tapi yes. insya Allah sih naiknya 1 menit 2 menit aja, jadi insya Allah masih pada kuat lah insya Allah. Oke, kita masuk ke abunya ya. Nanti Hmm. seperti biasa Bang Haji yang akan membawakan. Oke, kita mulai. Oke, silahkan Bang Haji. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, baik yang ada di Korea Selatan, di Indonesia, ataupun di negara manapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pagi ini dari kami, PKS Korea Selatan akan membawakan, mengulas sedikit ya, kiprah Sekjen DPP PKS periode 2020 hingga 2025, yaitu Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Next. Beliau lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober tahun 64 ya. Terus beliau kuliah di STIE Bisnis Indonesia. Ini kurang diketahui nih tahun berapa nih. Tapi yang jelas dia lanjut S2, lulusnya tahun 2007 terakhir gitu. Dan hingga saat ini beliau adalah anggota DPR RI ya. Dapil Kalimantan Selatan ya, terpilih tahun 2019 sampai sekarang. Dan dia telah menjadi anggota DPR RI sejak 2004 ya, 2004, 2009, 2014 hingga 2019 kemarin. Gitu. Next. Oke, jadi sekilas ya, beliau pernah menjadi bagian Dewan Pembina PAHAM itu, saya lupa singkatannya ya. Yang jelas terkait dengan hukum ya. Hukum saya lupa. Mas Nur mungkin tahu. Saya lupa apanya. Kurang paham Advokasi saya, ya. kurang paham. Ya, advokat. Aduh, saya lupa. Pokoknya tentang hukum ya. Tentang hukum. Terus pernah juga jadi Wasekjen DPP PKS periode PK ya waktu itu ya, 2009 tahun 2004 ya, sebelum menjadi PKS. Lalu beliau ya di fraksi PKS, kebanyakan sih dia seringnya menjadi anggota Komisi 3 ya, DPR RI. Jadi yang menangani bidang hukum dan HAM dan keamanan hingga saat ini. Jadi beliau kebanyakan di Komisi 3 ya, terkait dengan hukum. Next. Nah, jadi beliau, istrinya bernama Bu Fitria, ya, anaknya 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Ini kalau nggak salah ini foto Bu bersama Fitrita, Bang. ibunya ya. Fitrita. Fitrita ya, dari yang saya dapat Fitrita. Bukan Fitria. Bukan. Nah. Next. Oke. Ini kiprah beliau di organisasi, di saat ini Sekjen ya, dan sempat jadi ketua bidang wilayah daerah Kalimantan. Jadi dia dapil Kalimantan Selatan ya, PAHAM, terus pembina, lumbung informasi, pelajar Islam Indonesia, selamat OSIS bahkan dulu ya, tahun 82-85 tuh. Saya belum lahir, Habib Abu Bakar udah jadi ketua OSIS gitu ya. Gitu. Dan pramuka juga gitu. Next. Ini kiprah beliau di media ya, jadi sebenarnya banyak karena mungkin beliau karena terkait dengan hukum ya,
Jadi banyak pemberitaan beliau nih saya ambil sedikit dari banyaknya media ya yang mengulas kiprah beliau. Yang paling kiri contohnya dia pernah menjadi penahanan Habib Rizik. Nah, jadi dia jadi penjamin gitu, secara hukum. Tapi ya kalau gue lihat Habib Rizik tetap dihukum ya karena prosesnya itu di luar kuasa atau di luar apa yang sudah dijamin dari Habib, tapi tidak dihiraukan ya oleh pengadilan. Jadi terus beliau juga desak Presiden Indonesia untuk mendesak Presiden Prancis saat itu ya. Kalau nggak salah itu tahun 2020 ya, ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan statement yang kurang bagus ya, statement negatif terkait dengan umat Islam. Dan banyak ya, berikutnya berita-beritanya terkait dengan bagaimana beliau mengingatkan terhadap calon Kapolri, bagaimana beliau kiprahnya di daerah Kalimantan dan seterusnya. Jadi banyak ya. Jadi kalau teman-teman searching di internet ya, Abu Bakar Al-Habsyi banyak pemberitaannya. Itu kiprah beliau. Next. Nah, jadi silakan sapa beliau di akun Facebooknya, akun Twitternya, akun Instagramnya, ya. Terus jadi beliau cukup aktif ya akun-akunnya, ya. Jadi silakan sapa beliau. Jadi beliau sangat concern terhadap dunia hukum, HAM dan keamanan. Ini yang kita selalu suarakan dari PKS terkait bagaimana kesetaraan hukum, ya, penegakan hukum, ya, bagaimana ini yang menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia saat ini. Oke, itu mungkin dari saya. Dulu sering diundang di ILC ya? Iya betul, ya, makanya juga sering banyak berita terkait. Iya betul. Oke, itu dari saya. Mungkin nanti dari Mas Nur bisa menampilkan akun-akun beliau ya, supaya nanti teman-teman yang menyimak bisa menyapa beliau langsung di akun-akun sosmednya. Oke. Coba lihat ya akun-akun sosmednya. Bentar. Iya, ini dia akun-akun sosmednya. Di Twitternya ya. Betul. Ya, kemarin ternyata baru ada ini acara buka puasa bersama Sekjen. Wah. Oh, mantap. Lihat foto-fotonya ya, Habib Abu Bakar ya. Wah, ini di Indonesia kayaknya udah ini Bang. Udah damai. Damai COVID. Ya, artinya udah bisa ngumpul-ngumpul ya nih. Alhamdulillah nih. Kemudian ya ini ada banyak pantun juga ya. Mencari ikan ke pantai Tuban. Ikan dijual timbang kiloan. Kita peringati hari nelayan, bikin kenduri sambil buka puasaan. Cakep. Ini juga ada lagi. Ya, nanti kalau yang mau lihat pantun-pantun bisa atau ide pantun bisa ke sini. Yes. Ini di Instagramnya ya. Instagram. Bisa dilihat. Udah ada centang biru juga nih. Kita kapan nih dapat centang biru, Bang? Ya. PR. Atau mungkin harus sekian ribu follower dulu mungkin. Ya, jadi ini juga bisa dilihat postingan-postingannya. Ada reelsnya nggak nih kira-kira nih? Oh, ada juga nih lumayan nih. Betul. Lumayan aktif. Lumayan aktif dan itu bisa teman-teman langsung kunjungi. Oh, ini istrinya ya? Yes. Apa nih, ngomong apa Bang? Nanti coba kita klik lah. Oke, wah ada fitness juga nih kayaknya nih. Ya. Oke, jadi nanti bisa ke Twitternya, bisa ke Instagramnya, dan juga ke mungkin di Facebook ya kalau ada ya. Ada juga Facebook. Oke. Baik, dan seperti biasa,
slide terakhir dari setiap presentasi kita adalah ini. Yes. Nah, oh TikToknya hilang lagi. Oh, aduh, hilang lagi nih TikToknya. TikToknya masih ini. Masih belum paten kemarin kayak editan kemarin. Perlu dipatenkan nanti, perlu dipatenkan. Jadi Kamsahamnida, terima kasih banyak. Ini dari PPKS Korea Selatan, Facebooknya, Instagram, Twitter, Instagram, YouTube, website bisa dikunjungi ya. Dan terkait dengan untuk profil DPTP atau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS bisa di link ini. Yes. Kepanjangan sih, tapi ya bisa ke pks.id dulu lah. Iya, betul. Informasi yang lebih lengkapnya. Baik, terima kasih banyak Bang Haji. Insya Allah ini sudah subuh juga ya. Kita siap-siap untuk sholat subuh berjamaah di tempat masing-masing. Terima kasih banyak. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, jaga prokes. Bang Haji sekarang udah ini ya, kampus lagi ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, sehat-sehat terus dan juga buat yang lain tetap jaga kesehatan. Semoga saumnya Allah berkahi, Allah terima juga ibadahnya. Demikian untuk PKS pas kita sahur pagi hari ini. Jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop dulu. Oke. Siap.